Teman-teman mungkin pernah melihat ada video yang beredar di media sosial tentang truk besar yang menabrak sejumlah pengendara, kemudian dikejar-kejar oleh pengendara sepeda motor, polisi, dan banyak warga yang lain. Mungkin juga teman-teman pernah melihat ada video tentang kecelakaan di jalan raya, di jalan tol, ya, dengan korban yang mengenaskan. Atau mungkin juga teman-teman melihat ada satu peristiwa kejadian alam begitu, sebuah truk yang tersedot oleh tanah yang amblas, dan video-video lain yang berdasarkan dari laporan warga. Nah, video-video seperti itu banyak muncul dan diedarkan oleh satu media, yaitu Homeless Media. Apa sebetulnya Homeless Media dan apakah berita-berita yang muncul di Homeless Media ini bisa dipercaya? Kita bahas setelah ini. Homeless Media, ya, istilah ini terlihat seperti menarik ya, karena orang bisa mengira seperti bisnis properti. Padahal homeless media bisa diartikan sebagai media yang tidak memiliki rumah yang permanen seperti situs web atau aplikasi. Ini berbeda dari konsep media zaman dulu. Dulu setiap perusahaan media pasti punya situs resmi. Nah, sekarang ini banyak media yang lebih memilih hadir langsung di platform media sosial. Teman-teman bisa mengenalnya lewat media dengan nama misalnya info dan nama kota misalnya, atau ayo kota apa dan seterusnya. Nah, nama-nama homeless media seperti ini bertebaran di media sosial dengan jumlah pengikut yang sangat banyak, biasanya ratusan atau bahkan jutaan ya, dan setiap hari memproduksi berita-berita dari berbagai sumber. Homeless Media menayangkan baik berita, cerita maupun informasi lewat kanal ada Facebook, YouTube, Instagram, atau TikTok. Bagaimana asal-usul kemunculan yang namanya Homeless Media ini? Nah, ceritanya Homeless Media ini muncul seiring perkembangan teknologi digital, terutama media sosial yang menjadi makin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa disebut dominan? Ya, karena saat ini di Indonesia ada lebih dari 191 juta pengguna media sosial atau lebih dari 70% populasi. Ini berarti untuk setiap 100 orang Indonesia ada 70 orang diantaranya yang menjadi pengguna media sosial. Nah, dengan angka pasar seperti ini, tidak heran kalau ada orang yang kemudian membangun media dan memilih fokus di tempat di mana konsumen atau orang-orang berkumpul. Ya, ini di media sosial. Nah, rupanya masyarakat zaman sekarang lebih suka mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah di media sosial. Membuka situs berita sering dianggap terlalu rumit atau lambat dan bahkan penuh iklan sehingga susah dibaca. Apalagi kalau informasinya bisa langsung diakses hanya dengan scroll feed di Instagram atau TikTok. Jadi Homeless Media ini mudah diakses karena tinggal scroll gitu ya. Nah, kehadiran Homeless Media ternyata punya dampak besar, terutama untuk media konvensional yang sudah lebih lama eksis. Media yang dulu mendominasi dengan situs web dan aplikasi buatan mereka sendiri, kini harus berhadapan dengan pemain baru yang bergerak lebih gesit di media sosial dan punya konsumen jauh lebih banyak. Nah, akibatnya traffic situs web media konvensional mulai menurun. Dan ini bukan sekedar soal angka kunjungan, tapi juga menyangkut pemasukan iklan. Pendapatan iklan yang sebelumnya mereka dapatkan dari kunjungan ke situs web, sekarang mulai pindah ke Homeless Media yang ada di media sosial dan platform digital lain. Sekarang bayangkan situasinya seperti ini. Media konvensional terpaksa berpikir ulang. Bagaimana mereka bisa bertahan?
Apa yang harus mereka lakukan agar relevan dan tetap bisa menjangkau audiens di tengah tsunami informasi yang ada di berbagai platform. Nah, homeless media muncul dengan membawa banyak perubahan. Mereka punya kelebihan yang jelas, terutama dalam hal kecepatan dan fleksibilitas. Tanpa terikat pada struktur organisasi yang besar seperti biasanya terdapat dalam media konvensional, homeless media bisa merespons isu-isu terkini dengan cepat, bahkan kadang real time. Mereka hadir di platform yang langsung bisa diakses oleh audiens dimanapun mereka berada dan kapanpun waktunya. Selain itu, homeless media lebih fleksibel dalam menyajikan konten. Mereka bisa memilih format yang lebih menarik, yang dekat dengan preferensi audiens di platform tersebut. Sementara itu, media konvensional justru menghadapi tantangan yang besar untuk menyajikan berita dalam berbagai format. Namun, meski mempunyai kelebihan, homeless media sebetulnya juga punya kekurangan yang tidak bisa diabaikan. Apa itu kekurangannya? Yang pertama, soal akurasi. Ya, karena homeless media lebih mengutamakan kecepatan, mereka jadi rentan terhadap informasi yang belum terverifikasi. Apalagi homeless media ini ya kalau kita lihat banyak sekedar menyebar ulang konten dari pengguna. Dan fakta menunjukkan bahwa kebanyakan homeless media tidak memiliki cukup sumber daya yang memadai untuk bekerja sesuai standar yang biasa dipakai oleh media konvensional. Ada check and recheck gitu ya. Nah, kekurangan ini meningkatkan risiko penyebaran misinformasi dan disinformasi. Ya, harap maklum, ya, homeless media ini biasanya dikelola oleh tim kecil dengan sumber daya yang terbatas. Jadi kemampuan mereka untuk melakukan liputan mendalam atau investigatif itu jadi terbatas. Dan saya lihat memang jarang kalaupun mungkin bahkan tidak ada ya media homeless yang melakukan investigasi. Nah, homeless media ini juga sangat tergantung pada platform media sosial yang mereka gunakan, yang mereka pakai sebagai rumah. Bayangkan kalau platform itu tiba-tiba mengubah kebijakan atau algoritma, itu dampaknya bisa langsung terasa dan bisa mengganggu distribusi konten homeless media. Apalagi kalau platformnya tutup, wah celaka itu homeless medianya. Nah, dari sisi homeless media sendiri, tentu ada peluang yang besar, terutama bagi para kreator konten independen yang ingin menjangkau audiens tanpa harus terikat pada institusi besar dan mapan. Dengan homeless media, siapapun bisa berperan sebagai penyampai informasi. Mereka tidak perlu modal yang besar, cukup kemampuan membuat konten yang relevan dan menarik, jadi itu barang. Nah, homeless media juga punya tantangan yang cukup serius. Mereka harus membuktikan bahwa mereka tetap bisa menghadirkan informasi yang kredibel dan akurat. Kenapa? Karena masyarakat kita semakin kritis, ya, dan homeless media harus bisa menjaga kepercayaan publik. Jika tidak, ya homeless media ini akan ditinggalkan oleh pembacanya, masyarakat atau konsumen media. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita sebagai konsumen menyikapi homeless media? Di satu sisi, homeless media memudahkan kita mendapatkan informasi yang cepat dan relevan. Ya, ini kelebihannya. Tapi kita juga perlu lebih kritis dalam menyaring informasi yang disebarkan oleh homeless media. Ini penting agar kita tidak terjebak dalam arus informasi yang belum tentu benar, yang belum tentu dicek dan diverifikasi oleh media yang bersangkutan. Nah, cara paling mudah adalah dengan melakukan verifikasi. Cek apakah informasi yang kita dapat dari homeless media itu juga didukung oleh liputan media konvensional yang memiliki proses verifikasi lebih ketat. Jadi jangan langsung percaya dengan apa yang kita lihat, kita baca, kita tonton di homeless media.
walaupun itu muncul di feed kita setiap hari. Dengan selalu bersikap kritis, kita bisa menjadi konsumen media yang cerdas, yang mampu memilih mana informasi yang benar dan mana yang tidak akurat. Fenomena homeless media ini menunjukkan betapa cepatnya perubahan dalam dunia jurnalistik dan informasi. Homeless media hadir dengan menawarkan akses yang lebih mudah dan lebih luas, namun di sisi lain kita harus lebih bijak dalam menyerap informasi yang diproduksi oleh homeless media. Sebagai konsumen media, kita punya peran besar untuk menjaga kualitas informasi di era digital ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga setelah ini kita bisa lebih bijak dalam melihat arus informasi yang datang berlimpah ruah. Taufik.